Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziprit Cafi Prizi, saya dari Prodi RO semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan dalam populasi serta penerapan untuk pengendalian masalah kesehatan. Dalam konteks ini, epidemiologi berfokus pada analisis data penyakit, faktor risiko, serta pola penyebaran penyakit untuk merancang strategis pencegahan investasi yang efektif. Pemahaman tentang epidemiologi sangat penting untuk merancang kebijakan kesehatan publik, serta untuk merespon wabah atau pandemi yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep dasar, metode penelitian, dan bagaimana informasi epidemiologi digunakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Ini cukup pemahaman tentang penyebaran penyakit, faktor-faktor risiko, serta upaya pencegahan yang berbasis bukti. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar epidemiologi. Yang pertama, distribusi penyakit. Distribusi mengacau pada pola kemunculan penyakit dalam suatu populasi, baik dari segi lokasi, spesialis maupun waktu temporal. Epidemiologi mempelajari bagaimana penyakit terjadi pada kelompok tertentu, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, atau suatu sosial atau ekonomi. Misal, kita dapat melihat distribusi infeksi HIV. Ini dikelompokkan usia tertentu atau di daerah dengan tingkat kebersihan yang rendah. Yang kedua, determinasi penyakit merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Faktor ini meliputi faktor biologis, lingkungan, perilaku individu, dan faktor sosial. Epidemiologi mempelajari bagaimana faktor ini berinteraksi dan menyebabkan peningkatan risiko suatu penyakit. Contoh determinan dari penyakit jantung misalnya adalah faktor risiko seperti merokok, diet tidak sehat, atau kurangnya aktivitas fisik di luar. Yang ketiga, indikator epidemiologi. Berapa indikator yang digunakan untuk memantau kesehatan masyarakat? Antara lain, yang pertama, prevalensi, proporsi individu yang populasi yang terinfeksi atau menderita suatu penyakit pada suatu waktu tertentu. Insiden, jumlah kasus baru dari suatu penyakit dalam periode waktu tertentu, sering digunakan untuk menggambarkan tingkat penyebaran penyakit. Jenis studi dalam epidemiologi. Yang pertama, studi deskriptif. Studi ini digunakan untuk menggambarkan pola penyakit dalam populasi ini, mencakup pengumpulan data tentang siapa, di mana, dan kapan suatu penyakit terjadi. Contoh, menyusun laporan tentang penyebaran penyakit influenza di sebuah kota selama musim dingin. Yang kedua, studi analitik. Studi analitik bertujuan untuk memahami atau hubungan kausal antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Biasanya dilakukan dua jenis desain studi.
studi kohort mengikuti sekelompok orang dari waktu ke waktu untuk melihat apakah mereka yang terpapar faktor risiko tertentu lebih mungkin mengembangkan penyakit dibanding yang tidak terpapar. Selanjutnya, studi kasus kontrol. Membandingkan individu yang memiliki penyakit atau kasus dengan individu yang sehat atau kontrol untuk mengetahui perbedaan faktor yang dapat menyebabkan penyakit. Studi yang ketiga, studi eksperimental. Studi ini mengkacau pada percobaan yang dirancang untuk menguji intervensi atau perawatan baru. Studi eksperimental yang paling terkenal adalah uji klinis acak atau randomized controlled trials RCTS, di mana peserta dibagi secara acak menjadi kelompok kontrol dan kelompok yang diberi intervensi untuk menguji apakah suatu pengobatan vaksin efektif. Contoh, uji coba vaksin COVID-19 untuk menguji keefektifannya dalam mencegah infeksi, penyebaran penyakit dan faktor resiko, rantai penyakit, chain of injection, rantai penyakit dalam proses menggambarkan bagaimana penyakit menular dari satu individu ke individu lainnya. Ada 6 komponen utama dalam rantai penyakit: agen penyakit, pentagon, mikroorganisme atau virus yang menyebarkan penyakit, reservoir, tempat di mana agen penyakit hidup dan berkembang biak, misalnya tubuh manusia, hewan, atau lingkungan. Pintu masuk dan keluar, jalur melalui mana agen penyakit masuk dan keluar dari tubuh, seperti melalui saluran pernapasan, pencernaan, atau luka terbuka. Metode penularan, cara penyebaran penyakit seperti kontak langsung, udara, atau vektor, misalnya